Berikut adalah dampak positif dari politik. Sebagai alat memandu berbagai macam kepentingan, bermanfaat sebagai alat untuk memproses kekuasaan dalam negara, bermanfaat sebagai sarana pembuatan kebijakan. Politik merupakan jabatan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Kebijakan politik bertujuan memberi kesejahteraan bagi semua. Adapun dampak negatif dari politik adalah sebagai berikut. Digunakan untuk berbagai kekuasaan pemerintahan hanya untuk orang-orang di lingkungan yang sama. Digunakan untuk merupakan kekayaan pribadi. Digunakan untuk manipulasi orang lain. Berikut adalah dampak positif dari bidang ekonomi. 1. Akan meningkatkan sebuah sikap kreatif dan juga melakukan sebuah inovasi dari berbagai macam bentuk kalangan dari masyarakat yang dimana luas sehingga akan dapat melakukan persaingan ke dalam sebuah ranah global. 2. Akan dapat meningkatkan berbagai macam bentuk dari bidang impor yang dimana berasal dari barang impor yang juga luar negeri dengan harga yang dimana sangatlah murah. 3. Akan meningkatkan jumlah dari lapangan pekerjaan yang dimana memiliki sebuah manfaat dari investasi asing yang dimana berasal dari luar negeri. Negatif ekonomi. Pasar nasional akan dapat dilakukan penguasaan dari bidang impor, melakukan pemicuan dari berbagai macam bentuk konsumerisme maupun sebuah gaya hidup yang dimana tidak hemat di masyarakat, melakukan peningkatan dari tenaga kerja asing yang dimana akan menjadi dominasi, memberikan kematian dari berbagai macam bentuk usaha lokal. Positif dari bidang hukum adalah 1. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberi hak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 2. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Menguatnya supremasi sipil dengan menundukkan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan yang kredibel negara yang profesional. 3. Rakyat merasa terlindungi dan ancaman pihak yang tidak bertanggung jawab menghancurkan negara. 4. Rakyat punya impian dengan nasib bangsa sendiri bukan dari dorongan pihak manapun. Rakyat dapat menentukan haknya sendiri dalam membangun bangsa sesuai dasar-dasar negara yang ada. 5. Rakyat akan mempunyai kesadaran akan cita tanah air dan bangsa. Dampak negatif dari bidang hukum adalah peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan keterlibatan negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Perubahan dunia yang cepat maupun mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat menggunakan stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika terlalu ketat dalam pertahanan, dikutirkan kehidupan rakyat tidak berkembang. Jika terlalu ketat dikutirkan malah menjadi terisolasi. Dampak positif sosial budaya adalah 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menciptakan tentang kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan yang baru. Dampak negatif sosial budaya adalah 1. Meningkatnya kenakalan remaja. 2. Budaya lokal semakin tergesa oleh budaya asing. Semakin menguatnya paham sekularisasi, hegemonasi, serta konsumerisme. Positif dari pertahanan adalah 1. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan keterlibatan negara yang profesional. Dampak negatif dari pertahanan dan keamanan adalah 1. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan keterlibatan negara semakin berkurang
karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Perubahan dunia yang cepat maupun mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah, dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat menggunakan stable nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.